Proses sidangnya bagaimana teh? Proses sidang masih berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Jadi kita menunggu kesimpulan dan ketok palu. Jadi ini sudah mau menghampiri sidang. Hampir sidang terakhir ya teh? Ya, betul. Nah, Teteh sendiri yakin gak sih kalau nanti sidangnya akan berjalan lancar tanpa ada kendala gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sidangnya berjalan lancar. Selama ini juga kan alhamdulillah berjalan lancar. Teh, soal ada kabar baru nih yang tadi juga ada pemanggilan dari pihak sana sebagai saksi untuk kasus masalah undang-undang ITE soal Seni. Gimana teh menanggapinya? Karena kan itu berawal dari cuitan dari Teteh juga gitu kan. Apa yang harus saya tanggapin ya? Ya pastinya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu. Kalau misalkan ada panggilan dari pihak kepolisian, pasti saya datang sebagai saksi. Teh, merasa ini nggak sih cemas gitu kan? Apalagi kan ini masalah hukum, beda dengan soal perceraian. Nah, Mas ada rasa khawatir nggak sih teh? Khawatir pasti ya, manusiawi kan, itu wajar. Semua orang juga kalau dilaporkan ke polisi pasti deg-degan gitu. Tapi ya kita menanggapinya santai gitu, karena semua sudah saya limpahkan juga ke lawyer saya juga gitu. Jadi ya kita ikutin aja. Tapi saya merasa nggak sih di jutaan itu ada hal yang memang akhirnya memicu sesuatu? Itu kan sebagai bentuk klarifikasi dari saya, karena mantan saya itu kan mengeluarkan statement yang tidak benar. Jadi itu adalah bentuk klarifikasi dari saya di Instagram pribadi saya, dan di situ di hashtagnya juga kan saya tulis delete soon. Itu artinya kan tidak selamanya, dan itu hanya 16 jam saja gitu ya. Jadi ya saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini, jadi ramai seperti ini. Dan kalau menurut saya, kalau memang komentar-komentar adik saya atau komentar netizen itu mengganggu, di situ kan saya lihat ada 1.500 komentar netizen. Kenapa tidak dilaporkan semua 1.500 komentar netizen, termasuk teman-teman dekat saya yang ada yang mensupport gitu kan, ada yang menyalahkan juga gitu kan. Jadi di situ adik saya kan hanya menjawab, misalkan ada netizen yang bilang begini, berarti modal mau kondo gitu. Adik saya nggak tahu mau kondo itu apa, balik nanya mau kondo itu apa gitu, karena memang dia tidak tahu gitu. Jadi hal yang itu diperkarakan. Terus ada lagi hal-hal yang lain juga gitu. Dan selama ini masyarakat Indonesia tidak tahu kalau saya punya adik angkat bernama Seni Amelia, karena saya jarang posting juga tentang keluarga saya. Dan Seni Amelia juga memang tidak pernah posting tentang foto saya juga gitu. Jadi masyarakat Indonesia taunya saya punya adik angkat Seni Amelia itu dari pihak sana yang berkoar-koar. Teh, merasa terganggu nggak sih atau kasihan juga sama Seninya, apalagi dia kan yang jadi orang target yang dilaporkan nih? Oh pasti, namanya juga ke adik sendiri gitu kan, apalagi ini walaupun statusnya adik angkat, tetapi adik saya ini diadopsi oleh ibu bapak saya dari lahir, dan satu air susu ibu gitu. Jadi sama aja dengan adik kandung gitu kan. Jadi ada saya pernah melihat statement dari pihak sana, katanya jangan sok tahu orang baru katanya gitu kan. Saya tegaskan di sini, Seni Amelia itu dari lahir sudah sama saya. Sebelum mereka datang di kehidupan saya, Seni Amelia itu sudah menjadi bagian dari hidup saya, karena diambil dari sejak lahir dan satu air susu ibu gitu. Sama dengan saya dikasih ASI sama ibu saya, dan Seni Amelia juga dikasih ASI oleh ibu saya. Bukan berarti yang merawat bukan dari pihak sana juga teh ya? Merawat apa? Kan katanya dari pihak sana bilang kalau Seni sendiri kan udah diurus, dirawat dari sejak kecil. Saya yang merawat, bukan pihak sana. Itu lucu sekali. Gitu. Teh, berarti sewaktu-waktu kalau dipanggil untuk menjadi saksi, gimana teh? Siap teh? Siap, pasti siap. Saya masih menunggu sampai sekarang. Teh, ini ada lagi nih teh, kabarnya mereka juga akan memenuhi
jalur hukum kembali nih soal aset-aset yang kabarnya orang tua teteh yang menjual. Silahkan, itu hak mereka. Kalau mereka merasa dirugikan, silahkan saja melapor. Dan saya juga punya bukti-bukti juga bahwa pihak sana juga menjual aset Gonogini tanpa sepengetahuan saya. Gitu. Jadi kalau mau melaporkan orang tua saya silahkan, tapi saya juga tidak akan diam. Saya juga akan melaporkan balik. Gitu. Karena saya juga punya bukti kuat.